Adik-adik di rumah pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Pastinya Ya. Losa. Losa sendiri gimana kabarnya Losa? Sehat banget Ya, Losa. puji Tuhan ya, semuanya sehat. Itu yang terutama ya adik-adik ya, yang penting kita sehat dulu ya. Nah, adik-adik di rumah kita akan memulai ibadah kita, dan sebelumnya adik-adik udah siap ya untuk mengikuti ibadah KOG. Dan adik-adik, mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Dan sebelumnya adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, aku datang. Adik-adik
adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri yuk. Wah, seru nih rasanya. Seru dong. Kita mau nyanyi apa, rukun cinta itu sesuatu hal yang baik. Itu adalah maunya Tuhan. Betul ya? Betul. Kita harus rukun satu sama lain ya. Iya, betul. Rukun sama adik, rukun sama kakak, sama koko, cici, dan semuanya. Nah, kita memuji nama Tuhan. Rukun cinta satu sama lain. Kita tunjukkan ya cinta kasih kita kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan minta buktinya. Ya. Selanjutnya kita masih mau tetap semangat, kita masih mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan apa Sungai Sukacita. Asik ya Rosi ya? Ya asik dong. Karena kita harus bersuka cita ya Rosi. Sukacita mana senyumnya? Ayo adik-adik kita tetap semangat ya. Masih tetap berdiri adik-adik ya. Sungai Sukacita
belum dengar firman Oh Tuhan. iya. Berarti belum full ya Mas Belum ya? full. Nanti kalau sudah dengar firman Tuhan baru full. Betul. Oke, adik-adik mau sukacitanya penuh? Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita katakan Roh Kudus yang manis. luar biasa. Nah, hari ini kita semua bersukacita. Siapa bersukacita? Sukacita Tante. Oke, hari ini kita mau bersama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa. Doa adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih beri kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu, agar kami dapat duduk tenang memahami firman Tuhan, supaya kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema pertimbangkan sesuai kehendak Tuhan. Pertimbangkan sesuai siapa? Kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nanti setelah selesai kita bercerita, adik-adik bisa membukanya di rumah bersama dengan mama dan papa. Oke? Oke, siap? Siap dong. Iya, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kira-kira nih, tahu semua tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih menolong orang lain? Nah, kalau Cia, pernah nggak menolong orang lain? Kira-kira kalau kita menolong orang lain yang tidak kita kenal, pertama-tama yang ada di dalam hati kita apa itu? Ada takut nggak? Atau ragu-ragu nggak kalau menolong? Kenapa? Kenapa? Kenapa kok menolong orang lain? Karena kasihan. Selain kasihan, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi Kita. kita. Makanya kita juga harus mengasihi orang lain. Kita harus menolong mereka juga. Nah, adik-adik, yuk kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya. Tentang apa tadi? Pertimbangkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, kalau begitu, adik-adik tahu nggak ya? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik bagi kita. Percaya? Percaya. Adik-adik percaya? Pasti percaya. Tuhan Yesus baik sama kita. Tuhan Yesus sudah menolong setiap kita. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus menolong orang yang sedang sakit. Nah, tapi ada masalah adik-adik. Kenapa masalahnya? Masalahnya adalah hari itu adalah hari Sabat. Kenapa? Tahu nggak apa itu hari Sabat? Nggak tahu. Hari Sabat itu adalah hari di mana orang-orang tidak boleh beraktivitas, hanya boleh pergi berdoa di bait Allah. Mereka tidak boleh melakukan segala sesuatu. Mereka harus berhenti dari pekerjaan mereka. Bahkan mereka nggak boleh menolong orang lain. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kasih, Dia tidak mau melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus mau lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia nggak mau melakukan aturan manusia yang akhirnya membuat Dia tidak menolong orang lain. Nah, pada saat itu ya, Tuhan Yesus sedang berjalan ke bait Allah bersama dengan murid-muridnya. Di dalam perjalanannya, Tuhan Yesus melihat ada seorang yang sedang sakit tangannya mati sebelah, nggak bisa bergerak. Aduh, kira-kira kalau tangannya sakit sebelah, nggak bisa bergerak sebelah, apa yang terjadi, Cia? Pegangnya cuma satu tangan. Pegangnya hanya satu tangan, jadi susah kan? Nah, susah adik-adik. Coba adik-adik semua yang ada di rumah coba berhenti dulu, tangannya coba. Yang satunya diam, yang satunya bergerak. Ambil sesuatu. Kira-kira enak nggak sih hanya beraktivitas dengan tangan yang satu? Pasti tidak enak ya. Nah, oleh sebab itu timbullah belas kasihan dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memanggil bapak yang tangannya mati sebelah. Lalu Tuhan Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Lalu bapak itu dengan senang hati dia bilang, mau Tuhan, aku mau kalau aku disembuhkan. Tapi adik-adik tahu nggak, orang-orang pada melihat dia, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus kok dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Tapi pada saat Tuhan Yesus lihat itu,
Tuhan Yesus nggak ragu-ragu, dia bilang mulai sekarang engkau disembuhkan. Yang sakit tangannya yang tidak bisa bergerak tadi, yang tadinya mati sebelah, akhirnya bisa beraktivitas. Apa yang dilakukan? Bapak ini langsung bergirang, dia bersukacita. Hore, aku sudah bisa bergerak lagi. Nah, coba adik-adik semua tangannya. Hore, tangannya coba. Cia, gimana? Hore, tangannya sudah bisa bergerak lagi. Artinya dia tidak lagi nggak enak lagi ya. Tadinya kan cuma satu doang bergeraknya, nggak enak kan? Tapi sekarang dua-duanya sudah bisa bergerak, sudah bisa melakukan pekerjaan, bisa makan dengan enak, bisa bekerja, menyapu, segala sesuatu bisa dia lakukan. Makanya Bapak ini tidak lagi sedih, tetapi dia bersuka. Coba kalau bersuka cita di mana tangannya? Yeay! Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, nah, Bapak ini bersuka cita karena dia sudah sembuh. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menolong setiap umatnya yang kesusahan tanpa ragu-ragu. Meskipun ada orang yang melarangnya, tapi Tuhan Yesus tetap melakukan sesuai kehendak Bapa yang di surga, sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitupun juga dengan adik-adik. Adik-adik juga demikian. Kalau bertindak dalam melakukan segala sesuatu, jangan ragu-ragu. Kalau menolong orang lain, jangan ragu-ragu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau Cia di sekolah, kan Cia punya banyak pensil. Terus temennya lagi mengerjakan tugas, ternyata pensilnya putus. Apa yang Cia lakukan? Kasih pensil closer. Nah, hebat. Itu adalah salah satu contoh di mana kita menolong orang lain. Nah, jadi kalau menolong orang lain jangan ragu-ragu ya. Meskipun contohnya ini, orang lain bilang jangan kasih, tetapi tetap lakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oke. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, biar setiap tindakan kita hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yuk adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama belajar ayat hafalan yang pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Amsal 16 ayatnya yang pertama, yang bunyinya demikian: manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Nah, adik-adik hafalin ini ya, dan biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar dihafalin, tetapi diresapi dalam hatinya dan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami agar kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tolong kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.